Shangguan, dengarkan aku. Shangguan, aku susah payah datang ke sini. Shangguan, dengarkan aku sebentar. Aku datang susah payah hanya untuk bertemu denganmu. Aku sudah menandatangani surat pernyataan tidak akan menikah lagi. Maafkan aku kali ini ya. Aku tidak tahu, aku lagi banyak hanya untuk bertemu denganmu. Barang-barang itu belum pernah aku dengar atau lihat sebelumnya. Tuan Chuan. Aku akan membungkusnya untukmu. Kok kuat banget sih ini. Kakak, jangan menakut-nakuti dia. Dia gampang ketakutan. Jinjing, aku baik-baik saja. Baik-baik saja, jangan khawatir. Kamu mau apa? Berlebihan banget sih, aku cuma mau bertemu dia. Apa? Kamu mau mengambil nyawaku? Putri dan Chuan bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hati. Kecuali kamu melewati ujian kami. Pertanding memenang. Jika kamu menang, adikku akan memberimu kesempatan lagi. Apa? Takut? Dia berani. Aku berani apa? Aku tidak bisa. Belajar apa? Sekarang masih sempat? Bagaimana kalau aku yang mewakili kakak untuk bertanding? Ini urusanmu apa? Kenapa tidak ada hubungannya? Kita saudara kandung, darah lebih kental dari air. Kakak kelimaku memang tidak pandai memanah, meskipun pegawaimu menang. Ini bukan kemenangan yang adil. Baik. Karena pangeran keenam turun tangan, biarkan aku yang bertanding denganmu. Mari kita mulai. Tapi targetnya adalah perahu. Oh, ini target perahu, jaraknya dekat, aku rasa aku juga bisa. Aku yang akan mencoba. Siapa bilang harus memanah dengan mata terbuka? Di bawah giok ada genta, dengarkan suaranya untuk menentukan posisi. Lau Yu, kamu saja yang mencoba. Kamu bisa. Jangan. Kamu saja coba. Sekarang bukan waktunya untuk memilih-milih, sudah genting begini. Aku percaya padamu. Semangat. Maaf. Pangeran keenam, silakan. Jangan gugup. Kalah ya kalah.
6 pangeran harus menerima kekalahannya. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa? Panah 6 pangeran mengenai Yusin. Hebat sekali. 6 pangeran. Aku kalah. Pemimpin dan Chuan, terima kasih atas kemurahan hati. Bisakah kau memberi kesempatan pada kakak kelimaku? Aku sudah punya rencana. Shangguan. Kamu hebat sekali. Pasti kamu latihan diam-diam tanpa aku tahu. Kamu ikut semua kelas menunggang kuda dan mana yang aku lewati kan? Kamu sendiri malas, malah menyalahkanku. Selamat, pangeran. Sangat luar biasa. Ayo pergi. Makan lebih banyak. Tahu ini enak sekali. Sudah terbiasa? Pedas? Sedikit, tapi bisa ditoleransi. Tanganmu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebenarnya aku agak bimbang. Aku datang ke sini. Awalnya ingin membujukmu pulang, tapi sebagai teman. Aku tetap berharap kamu memilih sesuai keinginanmu. Meskipun kakakmu bilang jika 6 pangeran menang, kau akan memberi kesempatan pada 5 pangeran. Tapi dia bukan pertama kali ingkar janji. Jika kau benar-benar terpaksa. Sepertinya ada yang membicarakanku. Pemimpin dan Chuan. Tidak perlu formal. Duduklah. Duduk. Aku dengar dari Jinger. Kau adalah teman pertamanya di Sinchuan. Aku berterima kasih padamu. Makanlah. Daging sapi ini sangat enak. Sebenarnya, aku merasa sangat nyaman di Dancuan kali ini, sangat akrab. Seperti kembali ke Jichuan, kampung halamanku. Setiap orang memilih pasangan sesuai keinginan hatinya. Hanya saja, ayahku pejabat kecil. Aku terpaksa menikah ke Sinchuan. Terpaksa. Maksudmu, kau sebenarnya tidak mau menikah dengan 6 pangeran? Tentu saja, siapa yang mau menikah dengan orang yang tidak dikenal? Jadi, kita. Ya, kita sama. Pernikahan hanyalah urusan hidup. Kalau begitu, aku bisa mengeluarkan titah. Agar kamu tinggal di Dancuan dan menjadi menantu kami. Ide yang bagus. Setidaknya satu dari kita berdua bisa terbebas dari penderitaan. Benar, kan? Tidak perlu. Pangeran ke-6 itu sebenarnya orang yang baik. Kami berdua akur seperti teman. Dan dia tidak pernah memaksa kami untuk menjadi suami istri. Jadi aku baik-baik saja. Terima kasih atas kebaikan Tuan dan Chuan. Cepat makan. Apa kata Shangguan Jing? Dia masih belum mau bilang setuju. Bukannya kita sudah lewati semua tantangan? Pangeran ke-6 kan menang dalam pertandingan panahan. Kenapa masih tidak bisa? Kenapa begini sih orang-orang ini? Pangeran ke-5, jika kamu hanya ingin membawanya pulang karena perintah Tuan Sinchuan, itu juga tidak adil baginya. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu mau melanjutkan hidup bersamanya? Aku. Di Dancuan kami biasa makan hotpot dan bermain mahjong bersama. Meskipun di Dancuan perempuan yang memimpin rumah tangga, tapi hidup kami sangat nyaman. Sama sekali tidak semenakutkan yang kalian katakan. Aku juga tidak mau. Agak panas ruangan ini, aku mau keluar sebentar, terlalu pengap. Kalian lanjutkan, terlalu panas, gerah. Sebenarnya Pangeran ke-5 dan Shangguan masih punya kemungkinan. Aku tidak tahu kalau Pangeran ke-6 kita jago memanah. Bukumu terbalik. Sama sekali tidak sedang membaca. Apa aku melakukan kesalahan?
jika tidak saling mencintai. Meskipun itu perintah kaisar, tetap sulit untuk dipaksakan. Aku juga tidak suka pangeran ke-6. Bukankah aku tetap di sini demi Jichuan? 6, yang ke-6, 6, orang dari istana dan Chuan datang lagi. Cepat lihat. Datang. Perintah Tuan dan Chuan, jika kedua wilayah bersatu dalam aliansi dengan pernikahan sebagai ikatan, maka dengan hormat mengundang Pangeran ke-6 Sinchuan untuk menjadi menantu dan Chuan, menikah dengan Tuan dan Chuan, untuk mempererat hubungan kedua wilayah selama ratusan tahun. Apa-apaan ini? Aku tahu angka 5 dan 6. Tidak, apa hubungannya dengan dia? Tuan dan Chuan. Aku ingin menikah denganmu, Pangeran ke-6 terkejut. Dan Chuan membutuhkan bantuan Sinchuan. Barulah ada hubungan sial antara Pangeran ke-5 dan Jinger. Tapi sekarang Jinger tidak mau. Maka biarlah aku yang menyelesaikan pernikahan dua wilayah, bukankah itu juga sempurna? Surat pernikahan sudah disiapkan, jika Pangeran ke-6 bersedia. Aku akan segera memerintahkan orang untuk mengirim surat ini ke Siner. Begitu keputusan pernikahan ini dikirim ke Sinchuan. Ayah pasti akan meninggalkanmu. Tuan dan Chuan. Maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak mengerti. Apa maksudmu ini? Sungguh tidak menyangka. Pertama kali aku mengungkapkan isi hatiku, ternyata sama sekali tidak dipercaya. Tapi Pangeran ke-6, apa yang kukatakan? Semuanya tulus dari hati. Terima kasih atas apresiasi Tuan dan Chuan, tapi aku sudah menikah. Aku tidak bisa mengkhianati istriku. Tapi aku dengar dari Nonali, kamu dan Pangeran ke-5 dengan Jinger sama. Dipaksa menikah tanpa ada perasaan. Dan dia sama sekali tidak menyukaimu. Perintahku bisa menyelamatkan pernikahan politik. Sekaligus membiarkan Nonali dan Jinger. Dua hubungan yang salah ini berakhir dengan baik. Bukankah ini kisah yang indah? Meski kami menikah atas perintah. Tapi aku benar-benar mencintai Li Wei. Jika dia tidak mencintaiku, aku tidak akan memaksanya. Tapi tolong Tuan dan Chuan, jangan memaksakan kehendak. Aku juga baru tahu sekarang perasaan Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 ini orangnya cukup baik. Kita bisa mencoba untuk saling mengenal. Aku tidak ingin berpisah dengan Pangeran ke-6 seperti ini. Tolong Tuan dan Chuan berbesar hati. Kakak, jangan pisahkan mereka. Kakak, kalau kau pisahkan mereka sekarang, Pangeran ke-6 dan Li Wei tidak akan bahagia. Sudah cukup membuat keributan. Biarkan aku kembali bersama Pangeran ke-5. Awalnya aku tidak seharusnya pulang dengan seenaknya seperti ini. Jinger, aku tahu kau memikirkan persekutuan dua wilayah. Tapi jika kau tidak mau, aku bersedia, kakak. Pangeran ke-5 juga tidak buruk. Meski penampilannya biasa-biasa saja, bodoh dan lamban. Sifatnya juga buruk, ceroboh, tidak lembut juga tidak perhatian. Fisiknya juga tidak kuat, bahkan tidak bisa mengalahkanku. Itu. Cepat lanjutkan ke bagian tapinya. Tapi, dia bisa dibilang orang baik. Apa maksudnya bisa dibilang orang baik? Aku. Pokoknya hidup masih bisa berjalan. Dia juga tidak berani macam-macam denganku. Lagi pula, aku cukup suka Sinchuan. Di sana ada teman-teman seperti Li Wei, jadi kakak. Jangan menyusahkan mereka.
Aku mengerti. Pangeran kelima, adikku dulu sangat periang. Tapi entah kenapa, setelah pergi ke Sinchuan, aku tak pernah melihatnya bahagia lagi. Jika pangeran kelima bisa membuat Jing Er tertawa bahagia, maka aku izinkan kau membawa Jing Er kembali. Tertawa bahagia? Itu. Katakan, bagaimana caranya membuat Sangguan Jing bahagia? Apa karena mereka belum cukup berpegangan tangan kalian berdua? Aku tahu, tak perlu dijelaskan. Pangeran keenam tidak ingin menjadi menantu, makanya bilang suka padaku. Tenang, aku tidak akan berharap lebih. Kamu kenapa? Sakit perut? Aku tidak memberimu makanan pedas. Adik keenam kami biasanya tidak menunjukkan ekspresi. Tapi kau memang hebat, bisa membuatnya sakit perut sampai begitu. Biarlah aku yang menanganinya. Kau yang menangani, Sakit tidak, kakak akan mengangkat untukmu. jangan sentuh aku. Ini beneran atau pura-pura? Apa kau sengaja cari perhatian orang? Ambil kembali. Aku hangatkan untukmu. Pangeran kelima, kau tidak tidur semalaman? Bahkan jika kau menghabiskan dirimu sendiri, tidak akan ada gunanya. Katakan, bagaimana caranya membuat Sangguan Jing tertawa? Dia memang dari sananya bermuka masam, ini kan memaksakan orang? Pangeran kelima, jangan bicara seperti itu tentangnya. Dia cukup sering tertawa di perpustakaan istana. Sudah tidak makan. Pangeran kelima mau kemana? Di Dancuan banyak pria yang pandai membahagiakan istri, aku mau belajar. Aku ikut denganmu. Tenang. Sakit, guru. Dengan keadaan seperti ini mau belajar apa? Angkat kepala. Dada jebuzungke. Ini caramu? Belajar seni perubahan wajah? Pangeran kelima bilang Jingjing suka seni perubahan wajah. Sesuai dengan kesukaannya. Tapi apakah bisa dipelajari? Dia bilang, kalau tidak bisa, makan 2 mangkok cabai. Tekad yang besar seharusnya. Dengan keadaan seperti ini mau belajar apa? Perenci, guru. Memang sudah bodoh, semakin dipukul semakin bodoh. Perenci, lagi sampai mati. Bukan ini yang tidak bisa dipelajari, aku bilang padamu. Lau Liu, pangeran kelima, Anda baik-baik saja? Sampai mati, tidak bisa ini sampai mati, aku bilang padamu. Harus kembali, lihat anakku ibu seperti ini. Ini tidak baik. Guru, Anda tidak boleh memukul kakakku. Anda ini bagaimana sih? Lau Liu, kamu Bakamina, ini apa sih? Pangeran kelima, tahan sebentar lagi. Lau Liu, Kalau tidak bisa, kita tidak bisa kembali ke Sinchuan. Sebenarnya aku sangat mengerti. Jingjing tidak mau kembali dengan kami. Lagi pula Sin Chuan tidak pernah seenak dan cuan. Aku sering bermain ini dengan Li Chang di Jichuan. Aku sangat hebat. Tidak pernah kalah. Kamu sangat rindu rumah? Tentu saja. Kalau begitu setelah perjanjian kita berakhir, apa rencanamu setelah kembali?
mungkin akan menikah. Hidup seperti orang tuaku. Orang itu akan membuat banyak makanan enak. Ketika menghadapi kesulitan, kami akan saling membantu. Berkonsultasi bersama. Tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kuharap itu adalah seseorang yang aku sukai dan juga menyukaiku. Aku kalah. Junzu, cepat datang. Iya, aku bilang padamu. Pangeran kelima sudah belajar lama untukmu. Berapa kali jadi pukul guru? Dia bahkan tidak berkedip, sangat susah. Tolong lihatlah, sekali saja. Iya, datang, duduk-duduk. Sudah kubilang aku tidak mau datang, Junzu. Pangeran kelima sudah berusaha keras untuk meminta maafmu. Berilah dia kesempatan, lihatlah. Dia mana? Beberapa hari ini setiap hari mendekat, tidak mau lihat pun tidak bisa. Beberapa hari hilang, dipanggil datang tapi malah dibiarkan di sini. Aku tidak akan menunggu lagi. Mulai. Ternyata pangeran kelima ingin mempertunjukkan perubahan wajah untukmu. Dia berubah? Berubah? Ekspresinya berubah, kan? Iya, ekspresinya sangat kaya. Sudah, aku tidak mau lihat lagi. Aku akan ganti baju, Junzu. Berubah, benar-benar berubah. Lihatlah. Shangguan. Maaf Shangguan, aku sudah belajar lama. Awalnya aku ingin menghiburmu, tapi aku tetap gagal. Lihat, kamu sudah datang ke sini. Dengarkan aku bicara sebentar ya, hanya beberapa kata. Cepat katakan. Aku ingin minta maaf padamu. Maaf, aku tidak seharusnya membuat permintaan seperti itu. Sebenarnya hari itu, aku membuatkanmu kue bulan rasa pedas. Aku tidak hanya ingin membuatmu senang, tapi juga punya pikiran yang tidak pantas. Aku berpikir, saat festival pertengahan musim gugur, kamu merana di Sichuan. Aku tahu, aku takut kamu rindu rumah. Jadi aku sengaja membuat rasa itu. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Apa yang aku katakan sebelumnya? Kamu masih ingat? Apa? Shangguan, aku ingat. Bukan, kamu terlalu banyak bicara. Apa yang kamu katakan? Tidak pedas, tidak asyik. Orang di senja tadi, latihan tidak boleh ada yang mendekat. Potongan ayam terlalu besar susah ditumis, masakan tidak boleh pakai gula. Kamu namanya Shangguan Jing bukan Shangguan Qian. Dan suka nonton pertunjukan wajah berubah. Yang mana? Kamu tersenyum. Akhirnya tersenyum.
Bagus, kamu akhirnya tersenyum. Jia tersenyum. Pangeran Kalama. Sebenarnya kamu tahu tidak, senyummu cukup cantik. Lau Liu, Lau Liu. Seperti yang dikatakan Jing Er, dia juga punya keputusannya sendiri. Shangguan. Aku tahu. Kamu bilang akan ikut aku kembali. Hanya untuk membantu Li Wei dan Lau Liu keluar dari kesulitan. Tentu saja. Juga untuk Dan Chuan. Tapi yang ingin kukatakan adalah, urusan apa dengan persatuan 9 Chuan? Aku tahu kamu ingin kebebasan, ingin berkelana dengan pedang. Aku mendukungmu. Melepas satu orang, aku masih bisa melakukannya. Meskipun ayah mungkin akan menghukumku. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa tahan, jika kamu benar-benar ingin pergi. Pergilah, tidak apa-apa. Aku bukan orang yang tidak menghargai persahabatan. Aku bilang akan ikut kamu kembali, pasti akan ikut kamu kembali. Benar, itu bisa. Baik, kalau begitu aku ucapkan terima kasih dulu di sini. Dua tuan muda, tugas kalian ke Dan Chuan sudah selesai dengan sukses. Hari ini aku khusus mengadakan pesta perpisahan untuk melepas kalian. Terima kasih Tuan Chuan. Beberapa hari ini aku berkeliling Dan Chuan memeriksa kondisi air. Aku merangkum 8 strategi pencegahan banjir, semoga bisa membantu Dan Chuan. Menggunakan nelayan lokal sebagai tenaga pengamatan, rakyat yang mencegah banjir. Benar-benar strategi yang brilian. Mengatasi banjir tidak sebaik mencegahnya, jika Dan Chuan membutuhkan. Sin Chuan dengan senang hati membantu. Aku memang tidak salah menilai tuan muda ke-6. Mari kita mulai pestanya. Tuan muda ke-5, meskipun adikku bersedia kembali ke Sin Chuan bersamamu, tapi aku masih berharap tuan muda ke-5 tidak melupakan surat perjanjian yang kamu buat. Berani mengambil selir selama menikah dengan adikku. Aku pasti akan membuatmu tidak punya keturunan dan tidak bisa berhubungan lagi. Tuan Chuan Dan, tenang saja. Kalau Tuan muda ke-5 ini tidak baik kepada Jingjing, suruh dia kembali ke Dan Chuan menjadi menantu. Itu tergantung pada performa tuan muda ke-5. Tunjukkan yang terbaik. Semoga perjalanan kalian lancar. Tuan muda ke-5, kuatkan sedikit, tangga, kamu harus kuat. Hati-hati, Angkat kaki. hati-hati. Iya, tidur di sini, ikuti sisi ini. Naik sedikit, lagi sedikit, jalan, 1-2 jalan. Kepala Su hati-hati. Terima kasih semuanya, kalian bisa pulang dulu. Malam ini aku yang akan merawat tuan muda. Kepala Su ada istri sampingan. Hal kecil seperti ini tidak perlu merepotkanmu. Benar juga, bantu aku, kita pergi. Kepala Su. Shangguan. Besok kita sudah kembali. Tidak bisa, malam ini kita harus berkompromi. Kamu tidur di meja. Bukan Shangguan, aku tidur di lantai boleh tidak. Meja kecil, gampang jatuh kalau berguling, susah bergerak. Shangguan. Kenapa bangun, cepat tidur lagi. Segelas anggur, hanya segelas. Mabuk sampai seperti ini. Masih memaksakan diri. Sama sekali tidak bisa minum, tapi tetap nekat minum. Apa kamu membenciku? Tidak. Menikah karena perintah? Sama sekali tidak ada perasaan, bahkan tidak menyukaiku sama sekali. Ini semua kamu yang bilang sendiri ke pemimpin Dan Chuan. Ini kan awalnya saja.
Awalnya kami memang dipaksa menikah. Sekarang gimana? Kamu sendiri yang bilang, suruh aku bersikap baik beberapa hari ini. Lalu antar aku pulang. Kamu adalah majikanku, aku adalah karyawanmu. Mana ada karyawan yang suka sama majikannya? Kamu masih benci aku? Aku tidak pernah membencimu. Kalau tidak benci, apakah ada sedikit saja? Sedikit suka? Aku tidak terlalu paham. Gimana? Istirahatnya cukup? Kemarin malam kamu mabuk. Tidak ingat. Ingat kok. Memang aku tidak kuat minum, tapi sikapku saat mabuk masih baik. Kemarin malam setelah kakak Lima dan Sushen mengantarku pulang, langsung tidur. Itu saja. Masih ada apa lagi? Sudah, aku mau mandi, kamu keluar. Kamu mandi saja, tidak ganggu. Kamu ganggu aku, keluar. Ada apa? Ngapain? Dia benar-benar menciumku atau tidak? Jangan-jangan aku bermimpi? Pasti dia menciumku. Menurutmu kamu sedang bermimpi? Masa sih bermimpi? Ditanya aku ingat jelas. Tidak mungkin mimpi. Kamu juga minum ya? Bagaimana kamu yakin dia menciummu? Pasti tidak, dia menciumku? Tidak, pasti mencium. Pasti tidak, pasti mencium. Tidak mungkin mencium. Dia jelas-jelas menciumku, tapi aku tidak punya bukti. Jingjing, tanya sesuatu. Sudahlah, tidak usah. Tanya saja. Aku punya adik perempuan,
Dia sangat menghormati majikannya. Tapi akhir-akhir ini dia merasa pandangan majikannya padanya agak tidak jelas. Yang paling penting, dia bermimpi majikannya berbuat tidak senonoh padanya. Kamu bermimpi Inseng berbuat tidak senonoh padamu? Adikku, bukan aku. Kalau begitu, adikmu. Kalau hanya mimpi, tidak masalah. Tapi sepertinya bukan mimpi. Inseng benar-benar berbuat tidak senonoh padamu. Bukan aku, adikku. Lupakan dulu adikmu. Tidak bisa melupakan adik. Baik. Kalau begitu aku tanya, apakah adikmu tidak mau? Kalau adikmu tidak mau, orang itu masih memaksa. Aku akan memberinya pelajaran. Tenang, jangan emosi. Yang paling menakutkan adalah, sepertinya dia juga tidak menolak. Kalau begitu, suruh adikmu memikirkan baik-baik. Apa perasaannya terhadap majikan ini? Setelah kembali ke cuan baru, bagaimana aku menghadapinya? Cuan baru sebagai pemimpin 9 cuan memikul tanggung jawab besar. Karena itu meminjam dari cuan emas yang kaya. Baru saja menyelesaikan bencana banjir cuan merah. Tapi membuat kas cuan baru kosong, ditagih hutang oleh cuan emas. Cuan baru dalam dilema. Apa pendapat para menteri? Cuan emas menagih hutang, jelas ingin mempersulit. Kita tidak boleh menyerah, mereka terus mendesak. Kalau begitu perang saja. Komandan bicara besar sekali. Perdamaian yang dijaga tuanku hancur oleh satu kalimatmu. Apakah maksud Pangeran keempat untuk membayar hutang? Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan di Cuan Merah. Tidak mungkin diminta kembali. Cuan emas tahu Cuan Merah kesusahan, mereka egois. Tidak membantu sudah keterlaluan. Di saat seperti ini malah menagih hutang. Niat jahat seperti ini, haruskah kita diam saja? Komandan, hati-hati bicara. Jatuh tempo pembayaran ke cuan emas memang sudah tiba. Meski cuan emas berniat jahat, tapi di luar hanya dianggap tidak sopan. Apa alasan kita untuk menyerang? Benar. Cuan baru memimpin dengan kebijaksanaan, bukan kekerasan. Betul. Cuan manapun yang kesusahan, cuan baru pasti membantu. Kas negara untuk membantu adalah kewajiban, tapi cuan emas serakah. Menyimpan kekayaan, tidak pernah membantu cuan lain. Saat menerima bantuan cuan baru, berebut duluan. Seperti ini belum dihukum? Saudara-saudara, aku ingin mendengar pendapat kalian. Apakah ada departemen lain yang mampu mengembalikan uang itu? Aku, Cuan, selalu menepati janji. Karena sudah berjanji kepada Jin Cuan, meski hanya mengembalikan sebagian, kita harus berusaha sebaik mungkin. Putra Mahkota. Ayah, menurut pendapat hamba yang bodoh, untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat, hanya ada satu cara, yaitu memungut pajak darurat, tapi khawatir akan membebani rakyat. Hamba tidak berani memutuskan. Mohon ayah beri waktu, hamba pasti akan menemukan solusi. Untuk meringankan beban ayah. Disetujui. Persidangan ditutup. Hormat kepada ayah. Menghadapi Jin Cuan dalam waktu singkat, tapi tidak bisa meminta bantuan rakyat. Ini tidak mudah. San, kamu punya hubungan keluarga dengan Raja Jin Cuan dan sering berbisnis di luar. Ada ide?
Usahaku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Jin Chuan. Lagi pula, hubungan keluarga ini sudah jauh. Entah Raja Jin Chuan masih ingat atau tidak. Istriku menungguku di rumah, aku duluan. Kakak kedua, adik keempat. Dia seperti rumput di tembok, kalau Jin Chuan tidak datang untuk membuat masalah. Tapi untuk bersahabat. Dia pasti sudah buru-buru mencari hubungan keluarga. Dia hanya merasa ini sulit. Tidak ingin terlibat. Kakak kedua, aku dapat kabar. Lau Liu sudah menyelesaikan masalah Dan Chuan. Kita harus cepat menemukan solusi, atau aku khawatir. Max Sudmo. Dia hanya anak haram yang tidak dihargai. Pantas jadi lawanku? Tentu tidak. Tapi dia baru-baru ini, sengaja menunjukkan diri di depan ayah. Entah apa maksudnya. Kita harus waspada dia menonjol. Sampai. Terima kasih, Kepala Su. Sama-sama. Shangguan, hati-hati. Lau Liu, tak kusangka kau bisa seperti ini. Sama-sama. Shangguan, tunggu aku. Tangerine Kina. Tuan Dai memanggil. Guru memanggilku dengan tergesa-gesa. Ada apa? Raja Jin Chuan menagih hutang, tapi uang pajak sudah dialokasikan untuk bantuan banjir dan cuan. Sekarang gudang kosong, tidak bisa membayar. Tapi jika tidak membayar hutang Jin Chuan, bisa merusak reputasi kita. Ayah juga berpikir begitu. Tapi aku rasa, Yang Mulia tidak ingin membebani rakyat. Rakyat sudah susah, tentu tidak boleh memikirkan uang mereka lagi. Aku ingat Tuan pernah bilang, di masa pemerintahan sebelumnya ada piutang macet. Pejabat luar ini datang ke ibu kota termasuk jamuan di daerah. Semua diambil dari Departemen Keuangan, tapi tidak pernah dikembalikan. Tapi itu semua utang lama yang sudah beberapa generasi. Tidak ada yang berhasil menagihnya. Kamu ingin mencoba? Tapi ini harus dilaporkan ke Yang Mulia. Kalau mau melapor, harus punya cara yang sempurna. Tuan tenang saja. Taruh senjata di kamarku. Shangguan. Dengar dulu pelan-pelan. Tunggu, aku pikir-pikir dulu. Aku rasa kamarmu sudah penuh, tidak bisa lagi. Barang-barangmu ini taruh saja di ruang belajarku. Kamu rela menyerahkan ruang belajarmu untukku? Ah, masa sih? Tentu saja aku rela, milikku ya milikmu. Lagi pula, ruangan ini jarang kupakai. Taruh saja di sini. Taruh di ruang belajar. Ayo sini, sebelah sini. Bagaimana? Ini desainku. Mirip tidak seperti merak yang mengembangkan ekornya? Sebenarnya idenya sederhana. Selain cantik harus juga praktis. Kalau kamu ambil setelahnya, Tidak perlu cari-cari di dalam peti, di sini. Langsung kelihatan.
Nyonya muda kenapa ini? Sejak pulang dari Dancuan kok tidak seperti biasa. Nyonya muda, waktunya sudah hampir, kita makan siang yuk. Makan? Aku tidak bisa makan satu meja dengannya, aku tidak mau makan. Tidak boleh begitu. Hari pertama Tuan muda pulang ke istana langsung sibuk. Ini kesempatan langka waktu makan siang, Anda bisa bertemu dengannya. Anda harus pergi. Tiba-tiba perutku sakit, tidak bisa pergi. Perut sakit? Perut sakit juga harus pergi. Cepat bangun. Aku benar-benar tidak mau pergi, aku tidak pergi. Nyonya muda, Tuan muda memanggil Anda. Bulan depan di istana akan ada masalah, harus berhati-hati. Kalau ada yang minta bantuan padamu, sebaiknya jangan ditemui. Apalagi menerima hadiah. Tuan muda memanggilku cuma untuk bilang ini? Memangnya kenapa? Pangeran muda sedang menangani urusan kantor pencatatan sipil. Khawatir ada orang jahat yang memanfaatkan celah, jadi ingin mencegah masalah sebelum terjadi. Bulan depan harus menagih banyak utang. Sejak kembali dari Dancuan, sepertinya kamu terus menghindariku. Ada? Li Wei, jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, tolong langsung beritahu aku. Tidak. Pangeran muda terlalu banyak berpikir, tidak ada apa-apa. Hormat untuk pangeran muda ke-6 dan istri sampingan ke-6. Nyonya Hi menyuruh hamba untuk melihat-lihat. Apakah Nona Song sedang tidak enak badan? Kenapa sudah beberapa hari tidak datang ke istana Jinghe untuk memberi salam? Rambut hitam akhirnya berubah menjadi uban. Saat kakak Zeng meninggalkanku masih musim panas. Sekarang sudah musim gugur. Sembilan koin, milikku. Permainan yang bagus ini jadi berantakan. Nona Song. Pangeran muda sudah kembali, memerintahkan aku untuk membebaskanmu. Sudah sebulan. Kakak Zeng akhirnya ingat padaku. Dia masih mengingatku juga. Aku ingin menemuinya. Nona Song, tenanglah. Sekarang istri sampingan sedang menemani pangeran muda makan, kamu pergi akan canggung. Lao Su, kamu baru pergi ke Dancuan sekali. Sudah dibeli oleh wanita itu. Bukan juga, cuma aku rasa istri sampingan memang baik. Kalian terlalu jahat. Pangeran muda lelah.
Kamu datang. Tulisanmu ini lebih bagus dariku. Hamba ini memang milik Pangeran Muda. Kebetulan mendapat sedikit aura Pangeran Muda. Ini juga keberuntungan hamba. Seni kaligrafi Pangeran Muda bahkan dipuji oleh Yang Mulia. Asal santai pasti akan menulis dengan sangat baik. Pangeran Muda khawatir. Apakah karena urusan Jin Chuan? Kamu seorang wanita. Tahu juga urusan luar? Hamba hanya mendengar dari orang lain, khawatir Pangeran Muda gelisah. Jadi ingin membantu Pangeran Muda meringankan beban. Aku tidak marah padamu. Aku hanya mengingatkanmu. Dulu Fang Ru suka ikut campur urusan luar. Terlalu menonjol dan tidak tahu batas. Sama sekali tidak pantas dengan posisi istri utama. Hamba mengerti, mulai sekarang hamba akan lebih memperhatikan pikiran, ucapan, dan tindakan hamba. Semuanya akan berada dalam batas yang diizinkan Tuan Muda. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kamu tahu. Aku sudah punya ide. Kamu tahu apa yang paling kurang di Jin Chuan? Jin Chuan sama seperti Sin Chuan. Tidak memiliki tambang batu bara, hanya bisa bergantung pada Daichuan. Ayah Fang Ru adalah pemilik tambang paling terkenal di Daichuan. Asalkan dia setuju mengirim batu bara ke Jin Chuan, bisa menutupi hutang Sin Chuan. Apakah Tuan Muda ingin menggunakan harta keluarga istri? Istri dan keluarga Zhao pasti tidak setuju. Dia bahkan orangnya adalah milikku. Harta keluarganya yang sedikit itu apa artinya? Asal keluarga Zhao terus ingin berbisnis tambang batu bara dengan kami Sin Chuan. Mereka tidak akan banyak bicara, paling tidak hanya tidak nyaman di hati. Aku akan menyuruh Lao Si membujuk, dia biasa menenangkan orang. Tuan Muda bijaksana. Besok di sidang pagi, Tuan Muda harus segera laporkan hal ini kepada Yang Mulia. Jika Yang Mulia tahu Tuan Muda begadang karena ini, pasti sangat senang. Ya. Asal aku bekerja dengan sungguh-sungguh, ayah tidak akan mendengarkan pendapat anak selir itu. Kamu kenapa? Pikiran melayang. Aku baik-baik saja, hanya tidak tahu bagaimana menghadapi majikan. Kau menyinggung 6 tuan, bukan? 6 tuan muda berniat jahat padanya. Tidak boleh, sejak dia lupa, aku juga harus lupa. Yang Mulia, mengenai hutang Jin Chuan, hamba sudah punya solusi. Jin Chuan kurang mineral, keluarga istri hamba menguasai setengah tambang Daichuan, sebelumnya hanya berdagang dengan wilayah kami. Hamba bisa memutuskan, menyuruh mereka menyediakan batu bara untuk Jin Chuan, untuk merundingkan penundaan pembayaran hutang. Urusan antara Sin Chuan dan Jin Chuan, sepertinya jangan libatkan Daichuan. Sin Chuan adalah pembeli terbesar Daichuan, memang bisa paksa dengan pengaruh. Tapi wilayah kami tidak pernah lakukan hal seperti ini. Kalau tidak, sia-sia menyebut diri Tuan 9 wilayah.
Yang mulia, hamba berpikir, sudahlah. Putra mahkota begadang merenung sangat tidak mudah, pulang istirahatlah. Masalah hutang perak. Semuanya pulang dan pikirkan baik-baik. Bubar sidang. Selamat kepada Tuhan. Kakak kedua. Yang mulia, Tuan-tuan muda belum pulang sekolah. ketika Tuan Tanah kesal, dia suka berbicara dengan Nyonya. Sekarang mau tidak mau. Hari ini Daidi mengajar tentang apa? Hamba tidak tahu. Tuanku ingin masuk melihat? Dia selalu mengajar dengan menggabungkan situasi saat ini. Ayo lihat, berhenti. Turun dari tandu. Artikel tentang utang dari Pangeran ke-10. Hamba sudah katakan sebelumnya, agak kurang tepat, sekarang. Ada ide baru? Saya tidak punya ide, mungkin tanya kakak ke-9? Saya juga tidak, lebih baik tanya kakak ke-7. Panjerang Kinamadaide, Guru Dai? Mereka semua ditanya, kenapa tidak tanya saya? Mari kita dengar pendapat Pangeran kelima. Tentang hal ini, saya pikir. Saya sepertinya tidak punya ide. Pangeran ke-6, kamu bicara. Pendapat sederhana murid, hukum Sinchuan mengharuskan utang dibayar. Jika benar-benar tidak mampu, bisa dibayar cicilan. Tapi apapun sikap daerah lain, daerah kita tidak boleh menolak membayar utang. Utang luar tidak bisa segera dikembalikan, bisa diatur dari utang dalam. Ini semua harus mengutamakan ke-9 daerah. Harmoni adalah nilai utama daerah besar. Bagus, ide bagus, tapi perlu disempurnakan. Tuanku, ide Pangeran ke-6 sama persis dengan tuanku. Setelah kelas, suruh Pangeran ke-6 menemui saya sendirian. Baik. Jika seperti yang kamu katakan, Membersihkan utang lama Departemen Keuangan. bisa membayar berapa persen utang? Lebih dari 30%. Tapi yang meminjam dari Departemen Keuangan. Semua orang-orang licik. Ya, Kamu masih muda, tidak bisa menghadapi mereka. Ini harus konsultasi dengan kakak sulungmu. terima kasih peringatan ayah, hamba tidak akan sok tahu. Pasti akan minta bantuan kakak yang berpengalaman. Jika berhasil, kamu yang pergi ke Jinchuan kembalikan utang. Bujuk Raja Jinchuan terima pembayaran pertama, lalu cicilan. Tapi jangan sampai ketahuan. Jangan biarkan daerah lain tahu detailnya. Mengerti. Hamba ada saran lagi. Selain menagih utang luar, istana juga harus hemat. Memberi contoh, mulai dari istana pangeran. Sampaikan perintah saya. Seluruh istana Sinchuan harus memberi contoh, mulai besok. Tidak boleh menambah pengeluaran. Oh ya, terutama beritahu Pangeran ketiga.
Dia yang paling boros setiap hari. Ya, Ayah memerintahkan penghematan pengeluaran, terutama menugaskan saya dengan tanggung jawab besar. Berpesan agar saya jangan sampai boros. Meski di luar istana, saya punya banyak uang. Tapi saya harus tegas menolak gaya hidup mewah. Sama sekali tidak boleh kalah dari saudara-saudara lainnya. Bicara mulu, padahal itu karena Raja Sinchuan melarang. Dia bawa uang dari luar, gengsi mati-matian tapi menderita sendiri. kalian sebagai istri di dalam rumahku harus patuh pada peraturan. Laksanakan dengan sungguh tugas melayani saya. Membuat saya tenang sama dengan membuat Sinchuan tenang, membuat dunia tenang. Aku merasa dia akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Mulai saat ini, uang bulanan kalian hilang. Ibuku orang Jinchuan, jadi aku setengah orang Jinchuan. Karena itu, aku harus menunjukkan semangat orang Jinchuan yang pantang menyerah. Jika saudara-saudaraku menghemat 1 koun, aku harus menghemat 10 koun. Mulai hari ini, aku akan menghemat uang bulanan setiap bulan. Kita hanya akan menghabiskan 50 tael per bulan. Kenapa dia belum juga disambar petir? Sudah selesai? Hamba pulang terlambat, hari ini ada urusan setelah sekolah. Kalau pulang terlambat, jangan makan. Hari ini Yang Mulia menugaskan Lao Liu untuk mengembalikan utang Jinchuan. Siapa yang bilang padaku bahwa Yang Mulia pasti puas dengan caraku? Hamba tidak berani membicarakan urusan negara, itu kata Tuan Muda. Keluarga ibu nyonya bisa membantu dengan Jinchuan. Berani membantah ya? Hamba tidak berani. Sudah kukatakan, di rumah ini semua orang harus mengikuti aku. Apapun yang Tuan katakan, benar atau salah, tetap benar. Jika kalian ingin tetap punya tempat di rumah ini, ingat baik-baik. Apa hubungannya dengan keluargaku? Tidak ada apa-apa. Awalnya hanya ingin menggunakan tambang keluargamu. Untuk melunasi utang ke Jinchuan. Tapi kemudian Yang Mulia tidak ingin melibatkan Daichuan. Jadi dibatalkan. Tapi, Tuan Muda, urusan sebesar ini, tidakkah menurutmu perlu menjelaskannya padaku? Apa yang perlu dijelaskan? Ini kan tidak jadi, ngapain dibicarakan? Kamu, urus saja urusan rumah tangga. Perintah Yang Mulia. Haujia, kamu malam ini nggak usah makan. Lapar sedikit, baru tahu siapa yang kasih kamu makan. Nanti juga jadi lebih nurut. Tuan Jeneng Gernya. Mulai hari ini, pengeluaran sekolah dalam istri juga dipotong. Belajar merangkai bunga, cukup pakai 1 set. Gambarin dulu bentuk bunga yang ada di pikiranmu. Aku lapar banget. Aku juga lapar. Kamu belum sarapan. Aku juga belum. Kenapa? Makanan di tempatmu juga berkurang? Semua karena pemotongan pengeluaran ini. Sekarang setiap pavilion masak sendiri. Zhao Fang tuh orang Daichuan. Suka makan yang bau-bau dan pedas. Di kamarku. Pagi-pagi sudah ada tahu bau dan luo sifen. Pokoknya. Kayak jamban. Luo sifen sama tahu bau, aku belum pernah coba. Kamu mau makan? Nanti aku carikan. Makasih, Kak Haujia. Curi dari Zhao Fangru, buruan makan. Haujia, kamu baik banget. Beneran bau. Enak nggak?
Enak kok. Makan yang banyak. Makasih. Kok ada yang suka makan sebau ini? Kemarin kamu bilang, selain luo sifen, masih ada apa lagi yang enak? Tahung bau. Aku juga mau coba. Lain kali aku bawain.